tiba-tiba ular itu ada di bawah kaki. Oh, pasti yang obatin kerugian itu. Iya. Kamu ada yang nyuruh apa datang sendiri? Ada yang nyuruh? Siapa yang nyuruhmu? Jadi Muslim bukan? apa sih deh? Kalau mau tanya. Celana di depan. Celana sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami keluarga Pancerangin. Jadi di sini alhamdulillah ya, kita mendapat undangan dari saudara kita yang bernama Ian di Tanjung Waras. Mungkin supaya lebih jelas dan maksudnya kita langsung tanya aja sama Kang Ian. Jadi kan kemarin lusa itu ada ya orang dari Tanjung Waras namanya Pak Ian mengundang saya pribadi khususnya keluarga Pancerangin sekalian silaturahmi. Jadi sekalian nuntasin ngobati yang kemarin karena belum tuntas juga. Nah beliau ini sakitnya pokoknya yang pasti bukan yang sewajarnya. Sakit itu kalau siang dia sehat. Tapi kalau malam nggak pernah bisa tidur. Nah, makanya acara malam ini mungkin kita ke sana aja. Ya udah buat sahabat subscriber keluarga Pancerangin ya. Jadi terus ikutin. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran dan kita langsung menuju ke TKP aja ya. Oke sobat Pancar Angin, ini kita udah sampai alhamdulillah. Suasananya sangat cengang sekali ya. Ini bulu-bulu saya sampai merinding. Langsung aja kita berbincang-bincang sama beliau ya. Nah, pertama itu saya ini bikin warung. Jadi pas mau bawa pasir semen apa pasir 1 ember, pas ngap saya. Kayaknya Bapak berobat apa yang Bapak rasain di badan? ya nggak ada Perubahan ya? nggak ada perubahan. Tetap gitu itu. Tetap, cuman mimpi anak saya. Oh, anaknya itu mimpi. Iya, mimpi yang di Jawa tadi. Ceritanya gini, Mak, kalau ayah itu jangan dibawa lagi tempat medis, bawa ke tempat orang tua pinter. Dengar pas ada kawan dari dalam tadi, coba katanya tempat si Pian, minta tolong sama si Pian. Ya kalau bisa gitu. Ya udah capek saya, anak saya udah keluar duit, saya berobat terus. Nah udah capek, gimana? Saya minta sama kamu, kalau enggak dipagar benar sayanya, biar nggak asuk lagi. Ya kalau kamu nggak bisa, ya sakit saya 8 bulan ini, ya coba kasih ke sama dia itulah 8 bulan. Kalau dia udah maafan sama saya, ya saya maafkan, sama-sama sembuh. Tapi nggak lagi mau sini, nggak mau lagi. Udah 2 itu yang bilang kayak gitu. Yang rupiah itu ya? Iya. Ya saya ya tiap gitu. Tapi pas lagi Bapak di rupiah itu rasa sama badan itu kayak gimana? Ada agak enakan lagi gitu kan? Enak. Nah, Badan ini gagah kalau di rumah. ya. Nanti malamnya pergi. Jadi sekarang niat Bapak sekarang kita mau berobat ya. Nah, Jangan ada bos ujian sama orang lagi. Oh, enggak. Lihat ada meningkat lagi. Nah, enggak, makanya saya ingat Bapak sembuh gitu. Iya. Minta sembuh, udah gitu aja. Bisa ngulang lagi kita kerja seperti biasa. Amin Allah.
Barakallah ya, mudah-mudahan aja Pak ya, berkat kesabaran sama doa Bapak, syariat dari saya dijamah sama Allah. Apapun nanti yang ada di sini, entah itu bahasanya penyakit tadi datang sendiri, entah sihir, entah telung, entah guna-guna dan lain sebagainya, mudah-mudahan nanti tak buang, mudah-mudahan dijamah sama Allah. Ya pokoknya Pak, nanti intinya kembali lagi semua itu dirangkum jadi satu. Mudah-mudahan atas izin Allah yang dijawab sama Allah syariat dari saya. Nanti kita tanya-tanya bareng-bareng apa yang ada di sini, tah kiriman tah dia datang sini gitu. Itu aja ya sahabat YouTuber. Jadi ini ada pasien ya gitu. Jadi kami keluarga Pancerangin ini diundang untuk datang ke kediaman Bapak ini, Pak Pian. Rumahnya di Pak Ian. Rumahnya di Tanjung Waras, Kecamatan Bukit Kemuni. Jadi kami orang diundang ke sini. Gitu, makanya ini nanti tanya-tanya keluhannya apa, penyakitnya apa gitu. Tadi sudah jelas ya. Untuk lebih lanjutnya nanti kita tanya para ke mediasi. Nama jinnya.
Terus yang di depan warung? Ada itu. Pocong. Belakang lagi. Terus yang nempel di badan bapak itu apa? Karena kasihan bapak itu udah nggak kasihan apa kamu udah lama dia itu sakitnya. 3 bulanan. Saya cuma bisa. Apa yang ditaruh di bapak itu? Yang ditaruh di bapak itu apa? Keris? Keris? Di badan bapak itu. Tapi mediasi jarak jauh gitu. Iya. Keris apa? Jadi di bawah badan bapak itu melalui keris gitu sama dukunnya. Tapi nanti kalau tak buang semua sesuatu kamu, insya Allah bapak itu sembuh ya. Jangan itu. Saya cuma disuruh. Iya, terus maunya diapain? Sebenarnya kami sebenarnya mau pindah. Karena sudah 2 bulan tidak dikasih makan. Mau gimana lagi? Kami di sini diikat. Ya pokoknya pergi lah ya. Tapi pindahkan saya. Ya pokoknya semuanya di rumah sini pergi. Ya kan pindahkan tempat itu. Saya sudah tidak kuat.
Jadi perlahan-lahan. Iya. Jadi alhamdulillah sudah hilang di badan Kayan. Udah hilang. Udah hilang. Cuma takutnya gini Kayan. Udah yang bersihin, udah benar-benar alhamdulillah banyak perubahan. Alhamdulillah syariat yang dijabah sembuh. Takutnya Kayan ini istilahnya saya pribadi gimana ya, kesan ini sama Kayan masih kasihan. Jadi ini ngejaga dulu. Iya. Walaupun Kayan ini udah alhamdulillah banyak perubahan, udah sembuh, tapi yang belum bisa ngelepasin karena apa? Takutnya pas Kayan lengah, penyakit masuk lagi. Nanti kalau Ian udah benar-benar ngerasa mantep dan ketika Ian meminta istikharah, minta kepada Allah udah pas nih mantep Kayan benar-benar sembuh, baru Ian lepasin. Tapi untuk saat ini Ian belum bisa lepasin. Nah, Karena itu tadi yang Ian bilangin Kayan, Ian kalau ngobatin orang gak setengah-setengah Ian tuntasin asalkan dia mau sabar. Iya. Begitulah saya ngomong sama istri. Nah, nanti dia kesini gitu. Jadi alhamdulillah banyak perubahannya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan syariat dari Ian benar-benar diijabah sama Gusti Allah. Amin. Cuma itulah Kayan pesen Ian. Maafin ya. Bukannya Ian ngomongin, bukannya Ian nasehatin, khususnya yang Ian omongin dan Ian nasehatin khusus untuk Ian pribadi. Jadi seiring berjalannya waktu Kayan juga jangan lengah. Istilahnya ibadahnya tetap dijaga, zikirannya tetap dijaga, perbanyak sholawat aja. Sholawatnya pokoknya terus aja perbanyak. Karena soal keistimewaan sholawat itu luar biasa. Kalau sholawat kalau kita bacanya ikhlas, ridho, sudah pasti Allah terima gitu. Kalau kita baca satu kali, Allah ngebalasnya 10 kali. Itulah. Ada yang kiriman dari anak saya itu, katanya ya baca ini ya. Dia kan nangis, dia akan melihat saya kurus gini. Nah jadi alhamdulillah dikasihnya itu bacaan itu kamu. Doa. Doa. Setiap kita baca itu pulangnya ke yang orang mau yang ngirim. Iya. Yang ngirim santetnya. Enggak apa-apa itu kan. Enggak apa-apa. Itu dikasih kiai kamu. Jadi makanya amalan dari bentuk apapun, dari jenis apapun itu tetap bagus selama itu menyangkut dengan ayat-ayat Allah daripada ayat suci ayat Al-Quran. Makanya perbanyak sholawat yang berhenti, apalagi yang dikasih sama anak itu, sedangkan anak habis pesantren. Nah, sedangkan dia dikasih sama kiainya itu sangat bagus. Pak. Itu ya? Iya, bagus Ya, sekali. bukan Apalagi anak bapak itu kan habis pesantren, dikasih sama kiainya. Iya. Itu luar biasa Pak, bagus. Lanjutin. Nah, itu dilanjutin biar katanya dia itu kata Pak Kiai itu biar pulang sama dia itulah Yang nyantetnya. iya. Ya alhamdulillah sama kamu sama itu kita baca yang nama katanya ya nama Al-Qur'an, tamatin Al-Qur'an ini sejuz, 2 juz, 3 juz, kalau bisa semua minta doanya. Mudah-mudahan berkat kesabaran dan doa Bapak, syariat dari Ian, dan berkat ayat yang dibaca itu sudah waktunya Allah kabulkan. Bapak sembuh, biarin dia yang nanam, dia yang ngerasain. Iya itu nah pokok ini. Iya. Alhamdulillah ya sahabat subscriber, Pak Ian ini alhamdulillah setelah tahu batin, alhamdulillah katanya banyak perubahan, bahkan insya Allah menuju titik suatu benar-benar untuk kesembuhan. Ini juga ya berkat dukungan para sahabat subscriber dan pecinta YouTuber. Dukung terus ya video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen karena keluarga Pancerangin juga ya. Kalau tanpa dukungan sahabat subscriber, tanpa doa sahabat subscriber sama saja keluarga Pancerangin juga khususnya saya pribadi bisa apa? Jadi saling berbagi, kita saling mendoakan itu lebih baik. Salam ya keluarga dari Pancerangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.